Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Kawan-kawan sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama tentunya kesempatan di dalam beribadah, beramal soleh. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak setiap kita diarahkan ubun-ubun kita untuk beramal soleh. Karenanya kita sangat bersyukur sekali atas nikmat beribadah atau beramal soleh ini. Karena ana jadi ingat ini Tad. Apa tuh? Waktu Ustadz Fadli ngisi Maidatur Rahman gantiin antum, beliau membahas doa ini Tad. Yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Nah, di situ di redaksinya pakainya aini, bukan unsurnya atau saini. Jadi memang minta pertolongan kepada hal-hal yang memang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ngopi bersama, tentunya bukan sembarang ngopi. Ngopi di sini maksudnya ngobrol perkawis ilmu atau kopi ketika otak perlu inspirasi dan yang lainnya. Ya intinya kita ngobrol yang tentunya bermanfaat, ada faedahnya, bukan sembarang ngobrol tadi ya. Insya Allah beberapa menit ke depan mudah-mudahan harapannya kita bisa mendapatkan faidah yang banyak dari obrolan kita ini, ya tentunya untuk bekal kita di dalam menjaga fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, supaya kita tidak ikut-ikutan membeok lah gitu, seperti yang sedang ramai saat ini. Karena memang kita membahas perkara-perkara yang lagi viral saat ini tadi ya, supaya kita tidak termasuk orang yang ya berkomentar salah lah di dalamnya. Jadi gini Tad, kalau dulu itu kayaknya setiap anak ini Tad pernah ngalamin kabur dari rumah Tad. Ana juga pernah soalnya ngalamin. Ya karena gara-gara nggak cocok gitu dengan orang tua di rumah, namanya masih muda gitu kan, pikiran masih pendek gitu kan, atau minta sesuatu nggak dikasih gitu kan. Ya pokoknya nggak nyaman gitu di rumah tuh, jadinya ngalamin kabur, meskipun pada akhirnya mentok juga. Karena kan butuh makan, butuh apa, sementara ya kita belum punya penghasilan, mau kabur-kabur kemana gitu kan. Nah sekarang ini Tad sedang ramai itu kan, apa namanya, kabur aja dulu gitu kan. Nah ini gimana, ini kok bisa seperti ini gitu kan, faktor pendorongnya apa gitu, kok bisa ada hal seperti ini. Apa memang nggak bangga gitu jadi bangsa Indonesia yang ya kalau anak sendiri rasakan, Indonesia udah sangat nyaman sekali Tad. Nyaman beribadah gitu kan, nyaman ngopi dan yang lainnya kan sudah nyaman banget. Nah ini gini Tad, supaya kita tidak asal ikut-ikutan, apalagi berkomentar jelek, sehingga apa namanya ya tentunya takutnya jadi dosa jariah tadi ya. Dan kita kan diperintahkan untuk apa namanya kaful ada, menyakiti orang lain itu Tad, meskipun hanya dengan komentar atau tulisan. Ya zaman sekarang kan seperti itu. Nah ini gimana Tad nih, biar kita tidak hanya ikut-ikutan saja Tad.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'da. Ya, itu fenomena ini ya, bahasa anak muda zaman sekarang, atau bahasa orang-orang yang sekiranya dari narasi tersebut, dari tagline tersebut, ada memang histori dari kata-kata tersebut. Dasarnya adalah barangkali kekecewaan, kekurangan, ketidakpuasan, atau semua hal yang berkaitan dengan kurang. Sehingga kalimat kabur itu kalau konotasi negatif positif yang ditimbulkan dari kalimat kabur itu kan ya ada berimbangnya. Bisa jadi kabur itu konotasi negatif, bisa jadi sebagiannya adalah positif. Maksudnya kalau kabur itu negatif, ya dia tidak mau dengan lingkungan yang menekannya, sehingga kabur. Ya seperti tadi antum bilang, kabur dari sekolah, kabur dari rumah, ya kabur dari lingkungan, ya karena ada sesuatu yang menekan dan emosionalnya tidak stabil, sehingga ada berontak tapi tidak mau menimbulkan perkara yang lebih negatif dari sikapnya kabur itu sendiri. Kemudian ada yang positif ini lebih pada self defense ya. Self defense itu penjagaan diri. Ada tawuran, dia nggak terlibat sama sekali. Ngapain tuh? Ya kabur. Iya. Kabur. Cari aman. Atau Bismillah, lagi ke hutan, ada babi hutan. Ngapain Tat? Kabur kan? Nah iya. Itu. Nah, yang saya pahami dari kalimat kabur aja dulu ini adalah satu logika yang agak salah sebenarnya. Yang digunakan umumnya pada generasi Z yang bingung terhadap apa yang terjadi di negeri kita pada khususnya, sehingga memutuskan untuk ya sudah kita keluar dulu aja dari carut marutnya negara kita ini untuk menciptakan satu kestabilan yang mana nanti dengan berjalannya waktu ya itu bisa sembuh dengan sendirinya, atau dengan apa yang mereka persiapkan dari destinasi kabur itu, ya entah di mana, di luar negeri, di Eropa, Amerika, Afrika, Rusia, ya, atau negara-negara Asia, mereka mempersiapkan satu pekerjaan, satu amalan yang barangkali ya niatnya adalah untuk membanggakan nama Indonesia itu sendiri. Itu barangkali. Tapi ya istilah kerennya itu logical fallacy. Logical fallacy. Salah berlogika. Logika yang salah yang dipakai. Ya. Ya saya paham lah, kabur aja dulu ini ada niat suci di dalamnya, niat baik di dalamnya. Tapi pengalaman saya ketika di luar negeri, kalau tahu dan ketika zaman saya di luar negeri ini sudah ada tagline ini, itu saya nggak setuju. Ya, tidak ada kita itu
niatan untuk kabur kecuali kita dalam kondisi terjajah. Apakah kita sekarang ini kondisi terjajah? Tidak. Kita berdaulat. Kita negara sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, tinggal kitanya apakah percaya diri ataukah kita kecewa dengan bangsa kita sendiri untuk bangsa ini bergerak maju. Kalau kecewa dengan beberapa orang atau tipe kepemimpinan, jangan jadikan seolah ini opini publik. Semua orang setuju dengan ini. Atau yang di luar negeri sekarang setuju dengan ini. Saya tidak akan setuju. Ya. Nih, saya sendiri. Karena begini, akan mempengaruhi kepada loyalitas kita kepada bangsa Indonesia. Ketika saya keliling ke beberapa negara, itu saya betul-betul membawa nama Indonesia, membawa kebudayaan Indonesia, membawa perjuangan Indonesia lewat sholawat, dakwah dengan sholawat. Nah, ini apa yang saya lakukan, yang kami lakukan ketika itu, ya pakai belangkon, pakai sarung, kemudian pakai baju adat Indonesia, sehingga ini dari mana kamu? Dari Indonesia. Bangga, ya seperti itu. Dan kita ya ketika di negara-negara luar, kita mencirikan sekali orang Indonesianya dengan attitude. Barangkali logika yang dibangun kabur dulu aja tuh seperti itu. Tapi hati-hati ketika sudah berlebihan, ini banyak orang yang menunggangi. Efeknya apa? Ketika nanti sudah semuanya generasi muda ini punya pikiran yang sama, keinginan yang sama, kabur dulu aja, akan ada kekosongan generasi. Yang mana ya tugasnya di Indonesia dan kesempatannya di Indonesia. Karena terbawa itu budaya kabur dulu aja, atau kabur aja dulu lah. Karena terbawa tagline itu, pikiran mereka itu tidak di tempat, tidak di Indonesia. Disitulah mulai ada kebarat-baratan. Sehingga ya na'udzubillah, nanti bangsa asing yang masuk ke Indonesia mengklaim budaya-budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga nanti ketika pulang dari kabur itu kan pulang itu ada pula tuh video yang mahasiswa Mesir mengutip syairnya Imam Syafi'i dan ya menggunakan logika kabur itu dengan kata-kata safir. Safir beda. Safara yusafiru beda dengan kabur. Haroba. Ya, beda. Maka pada intinya kita harus mempunyai logika yang benar dengan diwujudkan pada kalimat yang benar. Ya. Kenapa kabur aja dulu? Kenapa nggak diganti dengan ya belajar aja dulu? Gitu kan? Iya. Kan sama aja kan? Belajar aja dulu, tapi belajarnya di luar negeri. Ya. Belajar aja dulu. Nah,
Nah, itu akan menciptakan logika yang benar dan doktrin yang kuat, narasi yang kuat. Al-hamasah fi thalabil ilmi, semangat dalam menuntut ilmu. Ya sudah, nggak apa-apa, kalian keluar negeri. Niatnya apa? Bukan kabur. Niatnya nuntut ilmu. Ganti, belajar aja dulu. Ya udah, habis ini kita bikin tagline. Belajar aja dulu. Maksudnya generasi-generasi muda, jangan dulu loncat ke fase ta'dib atau fase tarbiyah. Yang sudah saya sampaikan terus meneruskan, kita ada 4 fase dalam ilmu itu. Fase tadris, fase ta'lim, fase ta'dib, fase tarbiyah. Jangan langsung ke fase ta'dib atau fase tarbiyah. Karena fase ta'dib atau fase tarbiyah ini harus 40 tahun nih. Ya standar Nabi kan. Nabi diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Ini fase ta'dib ini. Ya. Oke lah. Setelah itu ada yang mengatakan kabur itu samakan dengan hijrah. Ya. Sama hijrah. Hijrah itu ada ma'nawiyan, ada hissiyan. Ma'nawiyan dari tempat yang dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Hissiyan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lain. Tapi kalau secara hissiyan yang kita gunakan secara fisik, ya berarti menganggap Indonesia ini ardul khabithah. Na'udzubillah. Ya. Apa? Tempat yang nggak baik. Nah, terus kalau pakai logika itu, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Makkahnya nggak baik, atau ya Makkah tempatnya orang-orang orang-orang nggak baik. Memang seperti itu nyatanya. Makkah ketika itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan diperintahkan untuk hijrah itu karena ada perintah. Perintah ilahi. Jangan samakan dengan itu. Kalau sekarang perintah siapa? Itu kabur dulu aja. Perintah Gen-Z. Enak aja kita mau mengeneralisir, atau perintah presiden, atau perintah siapalah gitu. Seseorang yang diberikan mandat untuk memberikan fatwa, atau perintah mufti mana soklah. Apa? Salah berlogikanya. Ya, akan menimbulkan gerakan yang ya saya katakan agak sia-sia. Karena nanti setelah kabur itu ada baliknya. Iya, ada mudiknya tadi ya. Ada mudiknya. Kalau belajar dulu aja, ya udah belajar dulu kamu. Belum jangan wayah untuk belajar dulu. Ya. Sok. Di dalam sirah sahabat-sahabat yang usianya muda dan dipercayakan oleh Nabi untuk memimpin, ini secara proporsional tidak Nabi angkat ya setinggi-tingginya, tapi ya sesuai dengan porsinya ya. Itu kalau antum baca kitab Rijal Haular Rasul, itu banyak sahabat-sahabat yang
masih muda. Diangkat Iya. aja. Diberikan tugas tapi tidak melebihi usianya, tidak melebihi kemampuannya. Nah sekarang kan usia muda mimpin perusahaan misalkan, ya kalau tidak ada orang yang sudah mencapai fase matang, itu mesti tetap ya nggak bisa muakotan gitu, sementara. Maka di sini usia itu penting, kematangan usia itu penting. Nah makanya saya yakin kabur dulu aja. Ini kalimatnya anak muda. Walaupun kita juga masih muda gitu kan. Masih muda. Ya masih muda. Cuma kita sudah pernah menggunakan kalimat itu dan ya tidak akan lagi menggunakan kalimat itu kecuali memang kita dalam kondisi yang genting untuk self defense. Ya, maka ya kalau kita kaji bener-bener tentang semangat dalam menuntut ilmu itu, rubah aja. Belajar dulu aja. Iya. Ngaji dulu aja gitu. Jangan kabur dulu aja. Ngaji dulu aja. Iya. Belajar dulu aja. Nah itu lebih baik kan? Lebih baik. Kalau belajar dulu, belajar aja dulu. Ada attitude di situ. Iya. Belajar dulu aja. Terus sudah jelas surganya kan? Betul. Man salaka thoriqan tadi ya. Gitu. Ini yang mau saya anu. Masya Allah. Jadi di dalam al-hamasah fi thalabil ilmi, semangat dalam menuntut ilmu, karena isi dari belakang kabur dulu aja itu sebenarnya ada ilmunya, ada menuntut ilmunya, cuma menggunakan kalimat yang ya cukup salah. Kasepuhan di sini pernah mengkritik MC tentang tausiah, kalimat tausiah. Beliau nggak setuju kalau menggunakan kata untuk mempersilahkan pembicara, penceramah itu dengan tausiah. Kenapa itu tak? Ya, tausiah itu ada di dalam Al-Quran itu setelah diucapkan kata tausiah, wasiyah, ya, itu mesti sesuatu yang berat. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Setiap setelah kata wasiat belakangnya mesti tugas yang besar. Ya. Yang mana manusia sendiri pun banyak yang tidak kuat untuk melaksanakannya. Itu dibahas sama beliau. Ya. Nggak usah tausiah lah, ceramah itu atau tabligh, penyampaian. Kalau tausiah itu berat, bagi jamaah itu berat, Seolah dibebankan. seolah dibebankan. Jangankan jamaah, yang berbicara, yang mewasiatkan itu juga ketiban wasiat oleh dirinya sendiri gitu. Itu sampai dibahas sama beliau tuh. Ya. Beliau menyampaikan juga, ya ini Kiai Syahid almarhum, hancurnya suatu kaum karena kesilapan lisannya. Itu beliau, itu yang saya rekam sekali itu. Ya, maka jangan sampai kita salah lisan, salah menggunakan istilah sehingga memberatkan diri kita sendiri. Tipis-tipis dengan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang jika ditampakkan kepadamu
akan memberatkan kamu. Gitu. Ya. Ya lebih baik kalau kita ganti belajar dulu aja. Ya, kan ada ininya. Ada dalil sorihnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, walladzina utul ilma darajat. Itu jelas. Tuh. Kemudian dalam ayat yang pertama kali diperintahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, Iqra, bacalah. Belajar maksudnya. Baca. Nah, itu umur Nabi berapa? 40 tahun. Baca. Nah, sekarang generasi muda yang sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ngambil kata Iqra. Karena apa? Para ulama yang mana para ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang menjadi pewaris para nabi, tidak diwariskan dinar dirham. Emang yang kabur dulu aja itu nanti akan memberikan dinar dirham. Itu. Ya. Atau menciptakan apa di Indonesia, di tanah air, menciptakan dinar dirham, menciptakan lapangan pekerjaan, atau menciptakan apa? Belum tentu juga. Ya. Atau bisa bangun rumah atau apa? Belum tentu juga. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Ada dalilnya lagi. Sorry. Jelas perintah. Perintah ya wajib. Ya, kewajiban kita menuntut ilmu. Itu. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu ya salah satu perintah wajibnya untuk belajar, menuntut ilmu. Ya. Nah, terus kaitannya dengan ketidaksetujuan kita ya dengan kalimat kabur dulu aja, sehingga nanti ya mohon maaf masyarakat Indonesia yang kurang mendapatkan edukasi secara maksimal dan menelan bulat-bulat kalimat ini, ya adalah jadi tenaga kerja aja. Kira-kira kita gimana jadinya? Ya sudah cukuplah dengan tenaga kerja yang sudah-sudah. Bisa kok kita bangkit dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan itu. Ya kita percayakan saja dengan pemimpin yang sekarang dan juga yang baru dilantik hari ini gitu, tanggal 20 gitu kan. Ya. Bisa kok untuk meningkatkan izzah. Daulah itu. Izzah bangsa. Ya. Dan jangan dikira kabur dulu aja kalau ke luar negeri itu enak. Nggak enak. Iya. Apalagi nggak punya ilmu, nggak punya skill tadi ya. Nggak enak. Barangkali enak gajinya gede. Atau karena currency-nya atau nilai tukarnya ya jauh dari Indonesia misalkan. Dapat gaji dolar ke Indonesia kaya misalkan. Ya paling cuma untuk beberapa saat. Tapi ujung-ujungnya butuh ilmu juga. Iya. Itu. Kayak hidup di Mesir. Ya. Atau di negara Eropa. Musim dingin itu kita harus mengalami malam yang sangat panjang. Lebih panjang. Lebih panjang.
Ya. Musim panas malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Ya. Itu udah nggak enak itu. Belum lagi beradaptasi dengan budaya, dengan apapun. Ujungnya kangen juga sama pecel. Ujungnya kangen juga sama rendang. Ujung-ujungnya apa kita mau promosi itu? Itu bukan tugas Anda. Tugas negara itu. Ya. Tugas Anda belajar dulu gitu. Iya. Itu. Apalagi sejauh-jauh burung terbang itu pasti pulang ke sarangnya tadi. Iya. Ya, mudah-mudahan dalam hal ini kita tidak hanya asal ikut-ikutan. Ya tentunya dalam segala hal tadi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk yang muncul gitu kan di zaman sekarang, kita saring terlebih dahulu, jangan sampai komentar yang tidak baik lah seperti itu tadi ya. Sama-sama kita ganti, kabur dulu aja dengan ngaji dulu aja. Ngaji dulu aja tadi ya. Belajar dulu aja. Ya itu lebih, insya Allah lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Bersabar-sabarlah ngaji, belajar 9 tahun, 12 tahun. Sabar dulu aja dah. Iya, Masya Allah. Setelah itu baru menyampaikan ilmu tuh nikmat sekali. Betul, Masya Allah. Kuasai dulu ilmunya. Ya. Belajar dulu. Jadi rekan-rekan sekalian, belajar aja dulu atau ngaji aja dulu. Itu insya Allah lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Oke, Tad? Siap. Ya, cukup, Tad? Cukup. Ya, Masya Allah. Insya Allah untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dan kawan-kawan sekalian dimanapun berada mendapatkan faidah yang banyak dari obrolan kita malam ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, juga petunjuk, juga kekuatan ya untuk senantiasa beribadah, beramal soleh. Terlebih sebentar lagi kita akan Ramadan nih. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik, beramal soleh dengan baik. Amin. Allahumma balighna Ramadan ya Rabb. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nakhtatim bil kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.